Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang untuk semuanya, ini habis makan siang, habis ini terus ngantuk gitu ya. Jadi kalau tidur ditahan-tahan dulu nih Pak Didik nih. Tapi tidak mengurangi semangat ya Bapak Ibu semua ya. Saya akan share materinya. Dan nanti sebenarnya ini saya akan lebih menekankan ke contoh supaya Bapak Ibu nanti langsung punya bayangan kira-kira apa yang harus saya buat gitu ya. Baik, di sini saya akan sampaikan apa itu best practice ya. Kalau diterjemahkan itu ada bilang praktek baik gitu ya. Pada SMK Pusat Keunggulan. Nah, sebenarnya best practice sendiri itu apa sih? Saya akan coba kenalkan dulu. Karena pepatah mengatakan nggak kenal maka tak sayang. Nah, di sini best practice ini nanti sebenarnya mendeskripsikan atau menceritakan, ya Bapak Ibu ya, menceritakan pengalaman Bapak Ibu semua, ya sebagai guru, bisa juga sebagai kepala sekolah atau pengawas sekolah, tentang keberhasilan Bapak Ibu di dalam melaksanakan tugas. Tugasnya apa? Ya tadi, mengajar ya, menyampaikan materi. Kalau kita sebagai guru posisinya ya. Nah, kemudian pengalaman tadi dituangkan ke dalam tulisan. Ya, dideskripsikan pengalaman-pengalaman yang sudah kita lakukan beserta anak didik ya. Kita tuangkan ke dalam tulisan, di mana tulisan itu nanti harapannya bisa menginspirasi untuk guru yang lain, untuk orang lain di dalam meningkatkan mutu pendidikan. Nah, kemudian, nah ini saya punya pengalaman nih, misalnya Bu Sinta punya pengalaman, Pak Didik punya pengalaman, menyampaikan materi-materi tertentu. Kepala sekolah atau pengawas memiliki pengalaman ya, kemudian itu disusun dalam bentuk tulisan pengalaman-pengalaman tadi, apa yang sudah kita lakukan tadi, kemudian tulisan ini menjadi sebuah laporan, di mana laporan itulah yang dinamakan laporan best practice. Tentu saja laporan ini punya format ya, format tertentu. Nanti saya akan kasih formatnya, apa saja, bagaimana formatnya, kemudian apa yang harus dituangkan di situ ya. Nah, ini ada tambahan mampu menginspirasi dan meningkatkan mutu pendidikan. Nah, ini best practice sendiri. Nah, biasanya kalau di kampus best practice-nya bisa nanti dalam bentuk sudah selesai best practice bisa dituangkan ke dalam bentuk publikasi ilmiah. Nah, kalau di sekolah saya juga kurang memahami apakah ada guru itu publikasi ilmiah, sepertinya saya belum pernah mendengar ya, bentuk publikasi ilmiah yang dapat dilakukan oleh guru. Nah, kemudian best practice ini biasanya dimiliki guru saat melaksanakan kegiatan pembelajaran tadi, pengalaman guru. Nah, didasarkan apa? Didasarkan pada penguasaan materi yang sudah diberikan kepada peserta didik. Kira-kira materi saya yang terkesan, kemudian peserta didik itu enjoy, kemudian peserta didik itu menjadi meningkat semangatnya, meningkat prestasinya, meningkat hasil outputnya. Nah, itulah sebenarnya bisa ditarik ke dalam best practice. Ya, hanya mungkin nanti Bapak Ibu bagaimana cara menuangkan apa yang sudah kita lakukan tadi ke dalam bentuk laporan tertulis tadi. Sebenarnya tidak sulit Pak Didik, Pak Zul. Ini gampang sekali nanti kalau sudah, oh ternyata begitu ya. Begitu mudahnya apa yang kita lakukan dituangkan ke dalam bentuk tulisan. Nah, kemudian contoh nih. Guru kelas 10 melakukan pencatatan proses mengajarnya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi sampai dengan nanti bahan refleksi guru untuk perbaikan pembelajaran. Nah, itu tulis, dirangkum, didokumentasikan. Nah, karakteristiknya untuk best practice sendiri seperti apa gitu kan. Nah,
Jadi nanti untuk best practice sendiri ini memilih karakteristik. Apa saja? Yang pertama, harus mampu mengembangkan cara baru. Jadi kalau Bapak Ibu punya cara baru di dalam mengembangkan pembelajaran, ya, cara baru dan inovasi dalam mengatasi suatu masalah. Saat Bapak Ibu beserta peserta didik nih. Kemudian karakteristik yang kedua, ya, memberikan sebuah perubahan. Jadi apa yang kita lakukan kepada peserta didik ini memberikan perubahan. Tadi perubahannya banyak sekali. Ada outputnya bisa berubah, nilainya makin bagus, karakteristiknya, karakter anaknya semakin baik, kemudian banyak segi ya, banyak output nanti yang bisa kita tarik dari sini sebenarnya. Nah, sehingga sering dikatakan hasilnya luar biasa. Jadi apa yang kita lakukan terhadap anak ini hasilnya sangat luar biasa. Nah, kemudian karakteristik yang lain, yang ketiga, mampu mengatasi masalah atau persoalan secara berkelanjutan atau dampaknya atau manfaatnya secara terus-menerus berkelanjutan ya. Tidak stuck sampai di sini, tapi berkelanjutan. Nah, kemudian mampu menjadi model dan memberi inspirasi dalam membuat kebijakan. Nah, ini syukur-syukur dari model atau dari best practice yang kita lakukan menjadi inspirasi. Inspirasi siapa? Inspirasi pihak sekolah untuk mengambil sebuah kebijakan. Oh, ternyata modelnya si Pak Zul bagus nih, bisa diterapkan untuk guru-guru yang lain. Oh, punyanya Bu Sinta nih, dia membuat sebuah model pembelajaran yang menarik nih. Nah, bisa untuk membuat sebuah kebijakan oleh kepala sekolah, pihak sekolah ya. Kemudian cara atau metode yang digunakan bersifat ekonomis dan efisien. Nah, ini karakteristik dari best practice. Jangan sampai membuat sebuah laporan best practice tapi memiliki cost yang tinggi misalnya. Nah, kemudian, ini formatnya. Saya akan lebih menekankan ke formatnya. Nah, formatnya seperti apa? Nanti saya langsung kasih ke contoh ya, Pak Zul dan Bapak Ibu semua supaya kita terbayang. Supaya kita ada bayangan. Sebenarnya bagiannya itu bagian awal, ada bagian isi, bagian akhir, dan penunjang. Ada 4 bagian ini saja yang harus kita buat untuk membuat best practice ini ya. Nah, bagian awal itu isinya apa, bagian isinya sendiri seperti apa, akhir seperti apa, penunjang itu biasanya apa yang harus dilampirkan gitu ya. Nah, ini bagian awal, harus ada judulnya. Judulnya nanti saya kasih contoh kalau untuk RPL itu apa misalnya contohnya ya. Nah, ini ada halaman judul paling atas. Kemudian pernyataan keaslian naskah, halaman pernyataan. Nah, ini masih sama ini ya. Kemudian persetujuan, pengantar, abstraknya, daftar isi. Ini seperti kita membuat sebuah laporan saja. Nah, bagian awal itu umum ya, sifatnya umum. Nah, kemudian bagian isi nih. Nah, ini isinya apa saja. Nah, nanti setelah judul, kemudian nanti ada abstrak, ya, ada nanti bagian isi di sini, yang terpenting. Apa saja bagian isi? Ada 3. Ada pendahuluan, ada metode pemecahan masalah, ada pelaksanaan dan hasil yang dicapai. Nah, pendahuluan apa ya? Pendahuluan seperti kita bikin laporan ya, Bapak Ibu ya. Paparan latar belakang, masalahnya apa, tujuannya apa, manfaat dari best practice yang dilaporkan seperti apa. Nah, metodenya, isinya apa ya? Berisi paparan teori atau pengalaman yang Bapak Ibu lakukan. Jadi, paparan teori atau pengalaman yang dijadikan rujukan menyelesaikan masalah.
nanti metodenya seperti apa, cara yang digunakannya bagaimana untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kalau perlu dibuat langkah-langkahnya secara rinci, ya, dari metode tersebut. Langkahnya pertama harus bagaimana, dari mulai persiapannya, kemudian prosesnya bagaimana, nanti evaluasinya bagaimana. Nah, itu nanti dibentuk dalam bentuk bisa per langkah ya, step by step-nya. Nah, kemudian ada pelaksanaan dan hasil yang dicapai. Nah, ini yang penting. Dari hasil tadi, masalah yang tadi diungkapkan tadi, cara metodenya tadi, nah hasilnya bagaimana? Nah, sebenarnya intinya itu aja, best practice itu, ya. Nah, kemudian kalau pelaksanaan dan hasil yang dicapai, nah ini ya tentang apa yang sudah kita lakukan ya, terkait tempatnya di mana, waktunya, perangkat atau instrumen nanti yang digunakan pada saat best practice dilakukan. Nah, instrumennya apa? Apakah menggunakan angket atau bagaimana, tanya jawab atau seperti apa? Nah, itu nanti dijelaskan di situ. Nah, kemudian bagian akhir sama seperti laporan yang Bapak Ibu lakukan setiap hari, ada kesimpulan, ada saran atau rekomendasi. Ya. Ya, nanti kesimpulannya apa? Tentang hal-hal yang dapat disarikan atau dirangkum di dalam pengalaman Bapak Ibu yang sudah Ibu lakukan bersama anak-anak tadi. Kemudian sarannya apa? Rekomendasinya yang dituju ke pihak-pihak terkait. Nah, kemudian yang saya mau tekankan adalah nanti contohnya supaya Bapak Ibu langsung terbayang dan bagaimana harus membuatnya. Ya, kemudian di sini ada penunjang. Kalau penunjang ini daftar pustaka wajib ada ya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya ada kutipan atau ada referensi yang Bapak Ibu ambil metode dari mana, itu harus ada referensi atau daftar pustakanya. Nah, lampirannya juga sama, daftar hadir. Kalau Bapak Ibu ini ya daftar hadir, ada nggak daftar hadirnya? Foto kegiatan harus didokumentasikan. Kemudian contoh instrumen yang sudah diisi, media atau alat yang digunakan. Nah, ini lampiran, nanti saya share ini ya. Nah, contoh ini. Contoh. Saya nanti tidak masuk ke sini dulu, nanti saya akan ambil contoh dari best practice yang sudah jadi ya, Bapak Ibu ya. Ini nanti saya akan kembali ke slide ini, nanti saya akan coba ambil contohnya dulu. Sebentar. Saya ada contoh, nanti saya share juga semua. Cuma contohnya itu saya tidak spesifik ini ya, bentar. Contoh yang Word sebentar, saya harus buka dulu yang Word-nya. Supaya Bapak Ibu ada bayangan seperti apa sih sebenarnya. Ini sebenarnya cuma laporan apa yang kita lakukan dengan anak-anak gitu loh, Bapak Ibu ya. Sebenarnya bukan hal yang sulit. Ini sudah dilakukan setiap hari, cuman Bapak Ibu, apa yang sudah kita lakukan setiap hari dengan anak-anak itu, kita tuangkan ke dalam tulisan gitu saja sebenarnya. Meningkatkan motivasi. Sebentar, saya share. Meningkatkan motivasi. Nah, ini contoh. Contoh ya. Sudah terlihat Bapak Ibu semua? Sudah, Ibu. Ini contoh. Saya hanya ini ya. Dia materinya adalah meningkatkan motivasi belajar sejarah. Ini kebetulan sejarah nih, tidak sinkron dengan Bapak Ibu, ini hanya contoh ya. Melalui pemberian icebreaker pada siswa kelas 10. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu, abstrak dibuat. Abstraknya. Nah, abstrak itu ya harus mengandung semua lengkap ya, dari intisari, dari awal sampai output ya Bapak Ibu ya.
permasalahannya, tujuannya, manfaatnya, metode yang dipakai untuk pembelajaran tersebut bagaimana, untuk meningkatkan motivasi, kalau ini dalam motivasi ini apa, kemudian semua metodenya, prosesnya, aktivitasnya. Nah ini juga sama, teknik, metode, proses. Nah ini sudah ada abstrak. Nah jangan lupa kalau abstrak selalu ada kata kunci. Nah ini bagian isi tadi. Kalau ini yang sudah terangkum secara ini ya, tapi kalau nanti Bapak Ibu buat ya selengkapnya, nah kemudian nanti ini hasil dari sudah jadi dirangkum dalam sebuah best practice yang menarik, bisa tidak tidak jumlahnya tidak terlalu banyak, 100 sekian halaman tidak, bisa mungkin bisa 20, 15 atau maksimal 25 halaman, tapi sudah terangkum semua di situ. Dari mulai proses awal perencanaan sampai dengan proses output hasil sampai instrumennya seperti apa, hasil yang akhir itu seperti apa, sudah ada semua di sini. Nah ini pendahuluan tadi kan ada yang tadi sudah saya jelaskan ya, latar belakangnya bagaimana. Nah seperti itu ya. Terus saya kasih contoh lagi yang lain. Contoh misalnya melatih membaca huruf. Ini apa nih? Nah ini juga ada contoh melatih membaca huruf hiragana melalui permainan apa gitu ya. Ini sebenarnya metode kita pembelajaran di kelas aja sih Bapak Ibu semua. Abstraknya, nah ini sudah terangkum semua ya. Cuma 18 halaman. Nah seperti ini. Saya kasih ininya. Nah ini kan ada contoh itunya. Nah ini yang kurang lengkap adalah dokumentasi. Nah ini dokumentasi ada. Ini fotonya saat anak-anak melakukan aktivitas tadi, ya pembelajaran tadi, cara bermainnya seperti apa, langkah permainannya bagaimana, semua terangkum di sini. Sampai dengan nanti outputnya, penilaiannya bagaimana, refleksinya, poin refleksi. Nah ini juga ada. Nah itu dirangkum di sini. Kemudian kesimpulan, rekomendasi Bapak Ibu apa? Nah ini biasanya ada pretest, ada post-test misalnya. Kalau pretestnya misalnya hasilnya berapa, setelah itu berapa ininya, ya seperti laporan biasa Bapak Ibu. Nah ini ya. Nah ini penulisnya siapa? Nah itu sebenarnya simple. Sesimpel itu Bapak Ibu. Jadi saya yakin Pak Zul bisa setengah jam selesai ya, karena atau Bu Pras juga paling bisa 1 jam selesai ini ya. Nah seperti itu. Jadi bukan hal yang sulit membuat best practice. Kita sebagai guru ya, apa yang sudah kita lakukan terhadap anak-anak, cuma dikemas saja, dikemas. Oh kemarin saya ngasih memberikan materi tentang teknologi berbasis misalnya ke anak-anak, kemudian anak-anak itu antusias, saya menggunakan metode ini menjelaskannya dengan teknik ini, nah udah dirangkum di situ. Nah seperti itu. Nah nanti materi dan contoh-contoh saya akan kirim ya, karena nanti ini akan ditanyakan ya di dalam SMKPK ini sebagai salah satu laporan dari hasil pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru terutama. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan, singkat, padat. Mungkin ada yang ditanyakan, ini dari Saintek nih, mohon maaf. Kita langsung tanya jawab saja ya Bapak Ibu ya. Ada yang ditanyakan?
Makanya ya, Bu. Pak Sobri ini, silakan Pak Sobri. Monggo. Mungkin bentar. Halo. Ya. Bu. Ya, Pak. Mungkin best practice ini seperti penelitian tindakan kelas kali Ibu ya? Iya, tindakan kelas bisa juga Pak, nanti asal tindakan itu punya nilai inovatif gitu ya, punya nilai inovasi yang bisa menjadi inspirasi, boleh saja itu dituangkan ke dalam best practice sebenarnya. Kalau ini kalau di perguruan tinggi ini sudah menjadi hal makanan sehari-hari sebenarnya ya, karena apa yang dilakukan dimasuk dan diceritakan ke dalam paper, apa yang dilakukan dosen publish ke paper gitu ya, seperti itu. Tapi kalau di ya, jadi kalau di best practice itu suaranya putus-putus Pak. Ya, bentrok itu. Jadi di best practice itu bukan mencari kelemahan atau kekurangan ketika kita melakukan kegiatan belajar mengajar, tapi inovasi kita dalam kegiatan belajar mengajar. Betul, inovasi yang memberikan nanti bisa menginspirasi ya Pak ya. Jadi inovasi apa yang kita lakukan, inovasi itu memberikan motivasi untuk orang lain. Ya, barangkali itu aja Bu. Oke, siap Pak. Jadi kalau di best practice ya, di best practice itu sebenarnya ide sebenarnya yang di ini adalah ide. Kalau yang saya saring adalah ide apa sih yang kita lakukan untuk anak-anak itu sehingga anak-anak itu punya nilai lebih gitu loh Pak. Ya, idenya adalah hal yang sudah kita lakukan sebenarnya. Yang kita lakukan, yang sudah kita terapkan ya. Yang sudah kita implementasikan ke peserta didik yang kita ajar. Sudah ide apa itu? Nah, tuangkan ke tulisan. Simple sebenarnya. Kalau di kami dosen memang sudah hal itu sudah dilakukan dari kalau menjadi dosen ya apa yang dia lakukan ditulis. Ada ide apa, ada inovasi apa ditulis. Masuk ke paper, publish ke paper. Nah, itu kalau dosen, kalau di sekolah ya di ide-ide apa, inovasi pembaharuan apa di pembelajaran yang menghasilkan anak-anak itu menjadi lebih baik. Nah, dari segi apa? Ya macam-macam. Tadi dari segi motivasinya, karakternya, nilainya, dan output-output yang lain. Nah, itulah yang kita masukkan, kita rangkum ke dalam best practice tadi, Pak. Simple. Kalau menurut saya sih tidak susah, simple. Karena kita setiap hari punya ide. Ngajar itu kadang-kadang satu kelas dengan kelas lain aja. Ini kelasnya ini, idenya ini, kelas ini beda lagi. Nanti muncul lagi di kelas lain, metodenya baru lagi gitu kan. Secara spontanitas itu sering sekali kita lakukan sebenarnya. Ya seperti contoh saya di lab. Saya mengajar di lab itu walaupun sama-sama mata kuliahnya akurat, kemudian statistik ya pasti kadang-kadang karena karakteristiknya setiap kelas itu berbeda-beda, metodenya kadang-kadang berbeda gitu loh. Secara spontanitas ada hal-hal yang unik yang saya lakukan di lab itu, ya. Nah itu menjadi sebuah ide saya, inovasi saya masukkan ke dalam tulisan. Dirangkum tadi isinya yang ada bagian awal isi, kemudian bagian akhir sampai dengan penunjang. Penunjang itu isinya daftar pustaka sama lampiran-lampiran ya. Nah, ini contohnya tadi saya akan coba kembali ke sini. Untuk yang RPL itu yang desain tag ya Pak ya.
Misalnya contoh literasi digital, nanti bisa pemanfaatan Google Workspace untuk edukasi, misalnya Bapak memanfaatkan Google Workspace untuk mengajar mata pelajaran tertentu, misalnya bisa pembelajaran model blended, nanti diceritakan di situ, sebenarnya nggak susah sih. Itu nanti bisa Bapak Ibu itu bisa menghasilkan sebuah, selain best practice, kemudian dirangkum bisa menjadi sebuah artikel sebenarnya. Sebuah artikel yang bisa dipublikasikan. Kalau di sekolah bisa ke publikasinya ke jurnal pendidikan mungkin ya. Nah itu. Ada lagi yang ditanyakan selain Pak Sobri? Pak Sobri sudah ada bayangan ya Pak Sobri ya? Mana tadi? Pak Sobri, Pak Zul? Insya Allah Bu. Oh ya. Nanti saya share materinya sama Pak share contoh-contohnya supaya Bapak Ibu punya bayangan gitu aja. Yang jelas ini bukan hal yang sulit. Ini adalah hal yang sangat mudah. Mudah sekali karena apa yang kita lakukan kok. Kita itu hampir tiap hari itu punya ide loh Pak, ide untuk memberikan materi ke anak-anak itu sangat bervariatif. Nah, pilih dari satu ide itu yang kira-kira ide itu menonjol apa, nah udah tuangkan ke dalam tulisan itu aja. Ya Pak Zul, Pak Abdul. Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Bu Dede, saya baru lihat Bu Dede. Gimana Bu, kabarnya Bu? Iya, Assalamualaikum Bu. Ini ya baru ini nih. Aduh, tadi sibuk nyiapin buat P3K besok nih ujian. Baru bergabung. Sehat Bu Suharni ya Bu ya? Iya Bu Suharni. Ya, ibunya tadi lagi ada pertemuan juga. Oke, baik Bapak Ibu. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, ya kita nanti saya yakin Bapak Ibu semua sih sudah lewat sambil merem aja sudah jadi ya. Saya yakin karena itu apa namanya Bapak Ibu tuh punya ide yang sangat luar biasa di dalam menyampaikan materi-materi. Itu kadang-kadang kita saking banyaknya ide. Karena setiap ide yang baru kita tidak pernah mendokumentasikan gitu ya. Jarang sekali kita dokumentasikan. Nah, kalau kita dokumentasikan kemudian kita tulis dalam bentuk laporan ya. Mana saya sama Pak Maria baru kali nih belum Pak. Oke, baik. Tidak ada lagi ya Bapak Ibu ya. Saya akan share di grup sini aja ya, contoh sama ininya ya Bapak Ibu ya. Supaya saya tidak lupa. Saya akan share di Ya, draftnya aja di-share Ibu. Penyusunan best practice ya. Share. Bentar nih. Saya sebentar saya share di Microsoft SharePoint. Atau saya ini aja deh, saya share ke itu aja semua ya Bu ya, karena banyak ya. Ada beberapa file ke masing-masing ini aja ya, nanti saya share ke masing-masing PIC. Sepertinya agak
Enggak berat ininya. Izin telat baru sampai ini. Oh iya Pak Abdul, alhamdulillah sudah selesai, tetapi sih nanti saya share materinya Pak. Iya terlalu berat Bu, sepertinya harus saya share ke itu. Nah mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Yang jelas intinya ya saya rangkum bahwa best practice ini bukan hal yang sulit ya, tetapi sebenarnya ke arah ide apa yang kita bisa berikan ke anak didik kita, ke peserta didik kita ya, yang sudah kita implementasikan, yang sudah kita lakukan ide-ide tadi, inovasi tadi, kreativitas kita di dalam menyampaikan materi pembelajaran tadi ya kita tuangkan ke dalam bentuk tulisan laporan yang lengkap ya, dari mulai perencanaan awal sampai dengan nanti hasilnya, outputnya. Nah kita ceritakan ke dalam sebuah laporan yang sistematis ya, sudah terstruktur, kemudian best practice tadi yang dalam bentuk laporan tadi bisa menginspirasi, bisa memberikan motivasi untuk orang lain, termasuk untuk pengambilan kebijakan atau pengambilan keputusan untuk pihak sekolah ya. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, langsung saya share nanti ke PIC masing-masing. Saya nanti yang dari Saintek bisa langsung dikerjakan Pak nanti saat kita visit, karena kita masih ada agenda untuk visit di Saintek, bisa minggu-minggu ini sudah jadi kalau bisa, sehingga saat Dirjen Vokasi menelpon lagi sudah siap, semua sudah siap. Karena beberapa yang saya dapat informasi itu sepertinya random. Ya, pakai random sampling, jadi tidak semua di ini ya. Termasuk perguruan tinggi, di perguruan tinggi lain itu ada visit dari Dirjen Vokasi. Tapi kalau di kami ya belum dapat informasi apakah di insan pembangunan ada visit atau tidak. Tapi yang tempat lain, tapi tidak semuanya yang di grup tim perguruan tinggi itu ada beberapa yang divisit langsung dari Dirjen Vokasi. Termasuk yang Saintek ini ya, diminta untuk melaporkan segera best practice dari Punten Bu Win. Ya Bu Dedi. Yang penting kita punya draftnya. Jadi kayak tahun kemarin PK juga kan terakhirnya suruh bikin best practice ya, Bu Win. PK tahun kemarin yang COE. Nah, itu ada draftnya, draft-draftnya. Yang penting kita punya draftnya, jadi mengikutinya gampang. Jadi biar satu gitu, kompak gitu. Siap. Ada draftnya. Oke, siap Bu Nur Asia. Siap. Nanti saya kirim hari ini setelah ini ya Bu ya, langsung ya. Oke, baik. Kalau sudah tidak ada hal-hal yang ditanyakan, mungkin saya cukupkan sampai di sini. Nanti kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang bermanfaat. Kalau memang ada kesalahan ya dari diri saya pribadi. Saya akhiri. Akhirussalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita perlu foto dulu ya Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kita bisa foto bersama dulu. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih sudah saya dokumentasikan. Ya. Oke, saya izin lab ya Bapak Ibu ya. Saya izin lab, terima kasih. Terima kasih Bu. Ketemu lagi di lain kesempatan nanti Pak Dik-Dik ke Nurul Muslimin lagi. Iya. Allah. Saya izin lab. Sama Rujak.